yang punya badan udah gak mau sama Shirley. Kamu harus tahu itu. Jauhin Roy. Jauhin Roy, apa itu Roy? Sini. Saya mohon. Keluar dulu dari... Jauhin. Keluar dulu dari badannya. Ya. Tadi aku... Oke, bye. Serius, bye. You sure? Tadi makanya kita denger ya, Kak? Ada Gerak-gerak di gitu. situ. Kena nancep. Enggak sih, kena ke ujung aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak kena pakunya. Nah, Aduh. Ayo, oke. ya oke. Bah. Kok berantakan? Hah? Saya di sini. Ini Bu Hana Iya, nggak tahu nih kenapa berantakan. enggak. Ayo Bu duduk sini Bu. Kenapa kok? Apa? Ibu Sini, Hana, Bu. silakan duduk sana. Bu duduk sini Bu. Ayo Bu. Kenapa? Ayo. Kok berantakan sih? Iya, sini Bu duduk. So, Hanya tersisa satu lagi. Loh, kok ini ada gambar ini? Glinsing. Hati-hati kena rambut kamu. Oh iya. Wah, Ibu Hana tutup deh matanya. Glinsing, jangan ada lagi makhluk halus di sekitar Ibu Hana. Pergi semuanya. ini maksudnya supaya dia juga keluar dan lepas dari energi negatifnya Shirley ini ya. Betul sekali. Sosok kuntilanak yang selama ini ikutin dia. Iya. Sekarang dia kemana? Balik ke gedung, ke kuburan di tempat dia. Balik ke kuburan yang tempatnya dia sih, dan balik ke tempat asalnya. Saya sih jujur ya, ngerasain Ibu Hana juga agak-agak sedikit depresi. Iya. Depresi campur sama kerasukan, jadinya paket lengkap komplit. Jadi kayak gitu deh. Oke. Itu pemicunya ya. Awalnya depresi ya, akhirnya ke gedung tua ternyata kuburan dan ketemu dengan sosok kuntilanak namanya Shirley. Iya, betul. Itu yang kamu lihat juga ya? Iya. Orang yang depresi, orang yang lemah, nggak fokus, itu selalu gampang untuk masuk apapun itu, kuntilanak kayak genderuwo dan macam-macam. Tapi saya semenjak ketemu sama Shirley ini, jadi saya bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti Yang itu. lain-lain jadi kelihatan. gitu. Itu kan penglihatannya dari hantu itu. Matanya dia yang dipakai ya. Iya. Ya jadi sering ngelihat gitu. Tapi sekarang udah pergi Roy. Udah kok. Lo masih ada airnya di bawah kamu nggak? Ada tuh. Masa? Cuci muka lagi. Di mana? Dicuci muka di sini. aja. Dikit-dikit. Jangan kena kulit panas. Biar fresh. Iya. Kamu tuh kayak orang bener-bener ya itu, maksudnya depresi. Untung kamu gak deket dia loh. Kenapa Kak kalau aku deket dia? Soalnya rambut kamu pemicu dan wajah kamu kayak mau digunting gitu loh. Ih, Kayak serem banget ya. Iya. Diambil langsung. Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Kalau buat aku sih Ibu Hana ya. Buat Ibu Hana mungkin lebih deketin diri kepada Yang di atas. yang di atas. Lebih perkuat ibadahnya. Iya. Ya. Kedepannya gimana Bu Hana, Roy? Kedepannya Bu Hana harus
berteman dengan teman-teman ibu-ibu semua gitu. Terus udah gitu senam pagi, senam kesegaran kayak gitu-gitu. Iya. Kumpul-kumpul ibu-ibu, soalnya kalau nggak punya temen Ibu Hana jadinya masuk yang enggak sih, terus ketawa-tawa itu sendiri. dia. Akhirnya depresi, datang lagi frekuensinya sama, akhirnya makhluk-makhluk itu masuk lagi. Jadi mudah masuk ya. Iya, intinya jangan pernah sendirian. Perbanyak pergaulan, perluas pergaulannya, ketemu dengan banyak orang. Ya, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik ya Ibu Hana ya. Iya, Mas Bayu. Salam buat keluarga, salam anak-anak ya. Baik. Jangan pernah depresi lagi, Bu. Iya, insya Terima Allah. kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ayo sekarang. Ya, terima kasih. Minumnya Maaf boleh ya, dibawa, Bu. Ngeberantakin Iya, enggak apa-apa. Hanya diri sendiri yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu akan tersesat di hutan belantara. Yang tega menumbalkan keluarganya sendiri demi menang judi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Luken. Selamat malam, Luken. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya ingin menceritakan kisah hidup saya. Bagaimana ceritanya? Cerita hidup saya ketika saya berjudi ikan cupang. Berjudi ikan cupang. Anda sering melakukan itu? Iya, siap. Oke, bagaimana kronologinya saat melakukan itu? Kronologinya adalah membantu perekonomian orang tua saya. Oke. Waktu itu saya main ikan cupang itu di rumah teman saya. Waktu itu saya main ikan cupang itu di rumah teman saya. Ketika itu saya kalah terus dan saya akhirnya berantem dengan teman saya. Apakah ada kekurangan di ikan cupang saya? Apa dia itu mempunyai kelebihan yang unggul dari ikan cupang saya? Akhirnya saya langsung pergi ritual ke suatu daerah timur untuk membuat ikan cupang saya itu lebih baik lagi dan menang. Ritualnya seperti minum air kelapa dan mandi kembang. Dan ketika itu saya dikasih cincin dari orang pintar itu. Cincin itu akan saya masukin ke dalam air ikan cupang itu supaya dia itu lebih kuat untuk mengalahkan cupang-cupang lainnya. Jadi diadu cupangnya. Iya. Untungnya apa ya? Iya, Untungnya membantu perekonomian orang tua saya. Gimana cara ya? Apa hubungannya? Dapat uang gitu? Kalau menang? Kalau menang kan kita judi cupang itu kan di suatu rumah teman saya. Dan ketika itu saya letakkan ikan cupang saya di situ dan teman saya menunggu di situ. Saya langsung ke belakang untuk betapa dan bersembah biar ikan saya itu menang. Dan akhirnya saya balik lagi ke suatu tempat itu di suatu judi. Saya masukin cincin itu ke dalam air ikan cupang itu biar menang. Jadi ritual dulu dilakukan. Ritual dulu dilakukan. Habis itu menang. Iya, menang. itu maaf Kak. Silakan. Kalau menang itu hadiahnya itu banyak banget gitu. Hadiahnya Nilainya. banyak banget berupa uang Berapa? 2 juta. Sekali menang. Iya. Kenapa nggak ikut lomba cupang hias aja? Iya, lebih halal gitu ya Kak. Karena itu salah satunya untuk saya membantu perekonomian orang tua saya. Jadi cara lebih cepat gitu, lebih gampang, cepat, lebih tambah gampang. lagi dengan ritual. Iya. Oke. Nggak pernah ada yang tahu tuh kalau cupangnya menang terus gitu, jangan-jangan nih pakai apa gitu, ritual atau sosok gaib. Tidak pernah. Karena kan kita mainnya sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kan saya ketika masukin ikan cupang itu suatu alat yang memampu ikan cupang saya itu, saya kan ke belakang untuk izin ke toilet. Jadi nggak tahu saya. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu kalau misalnya ikan cupang itu menang terus. Panjul, lu sok ngelawan gua. Lu tahu ikan gua paling hebat di kampung ini. Malah gua belinya mahal-mahal lagi. Ikan. Si Panjul lama banget sih. Woi bro,
Pintu lu nggak dikunci apa? Iya, gua lupa gara-gara ikan. Untung gua yang masuk, bukan orang lain. Wis, Nih, ikan gua nih, jagoan nggak pernah dikalahin. ini mah ikan hias, Jul. Keremehin. Nih, Serius? udah, ayo, Nah, ayo. udah gua kalau gitu ambil tempatnya dulu ya. Ya udah, jangan lama-lama. Oke. Jul, pasti kali ini lu kalah. Yuk. Lo lihat nih. Ya. Ayo. Ayo. Wah, Ya elah gitu aja udah cemen. Katanya ikan lu juara. waduh kawan. Biasanya menang nih. Wah, parah Mana nih. ikan lu? Ah, lu curang kali nih. Curang gimana sih? Lu kalau udah kalah kalah aja. Biasanya gue selalu menang. Dasar ikan lu aja. Lu biasa pakai pegangan tojibat ya? Atau aja lu? Pegangan apaan? Gua murni. Ah. Mana pukulan lu? Mana? Aduh. Aduh. Gitu aja lu cemen. Mending lu balik lu sana. Awas lu ya. Udah kalah nggak terima. Awas. Panjul. Ya jelas lah ikan lu kalah. Orang gua udah pakai ajian. Lo gini caranya gua bisa kaya. Tujuan Anda datang ke menembus mata batin untuk apa? Menghilangkan roh-roh yang ada mengikut saya. Ketika saya arwahkan, saya masih ada arwah yang mengikuti saya. Terus ketika saya main itu, saya menang terus kan. Arwah itu terus mengikuti saya. Untuk saya masuk ke sini, saya ingin menyembuhkan diri saya untuk hilang dari roh-roh itu. Jadi saat Anda melakukan ritual supaya adu cupangnya menang, itu ada sosok gaib yang Mengikuti saya. Ada arwah yang Arwah selalu yang mengikuti. Kenapa Sampai sekarang. Iya, kenapa duduk saya seperti ini? Karena ada yang mengikuti di belakang saya. Arwah apa itu? Sosok makhluk gaib yang besar gede. Gede. Iya. Oh. Pernah lihat ya? Baik, mudah-mudahan malam hari ini sosok itu bisa menghilang dari hidupnya Mas Luken ya. Iya. Oke, Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Luken, terlahir tanggal 22 November 1993 dengan nomor rumah 19. Sosok yang sangat ambisius dan sangat melihat materi dari apapun. Dari mata batin saya melihat Luken mengalami depresi karena sulitnya mencari uang. Ia memilih jalan yang salah agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Adanya perjanjian gaib yang saya lihat. Uang yang didapat dengan cara yang tidak baik bisa mencelakai dirinya maupun orang terdekat. Saya melihat sosok laki-laki hitam dan besar. Sangat mengerikan sekali. Saya takut melihatnya. Hitam, besar, dan berbulu. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Luken. Tanggal 22 bulan 11 1993 dengan nomor rumah 19.
Mas Luken ini sering adu cupang Ya, supaya menang untuk membantu perekonomian, karena sekali menang dapat uang 2 juta, maka melakukan ritual gaib. Ya, dan setelah itu memang sering menang. Tapi ada sosok arwah yang selalu mengikuti. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa menghilangkan sosok arwah yang sering mengikuti. ya. Saya berbicara tentang Luken, saya ngelihat nih ya, dalam mata batin saya ada sosok teman yang terkorbankan karena adu cupang, terus kayak ribut-ribut gitu loh. Jadi ada temen yang jadi korban. Iya, sempat ada kayak pemukulan atau sesuatu ini yang dilakukan oleh dia dan temannya karena ada selisih paham atau menang curang atau seperti apa. Saya nggak ngerti kalau adu cupang tuh aturannya seperti apa ya. Saya agak kurang mudeng dengan itu. Tapi yang saya lihat dalam mata batin saya adalah Luken ini dengan temannya sempat ada bentrok fisik. Apakah betul? Ya, betul. Kronologis ceritanya seperti apa itu? Ceritanya adalah ketika saya main di situ, di rumah teman saya itu kan sama teman saya sedang melakukan judi cupang itu. Terus saya taruh ikan cupang itu di situ dan mereka taruh juga ikan cupangnya di situ. Habis itu saya ke toilet untuk bertapa dan biar ikan cupang ini lebih kuat lagi. Ketika saya balik kembali dan ikan cupang itu menang, terus teman saya tidak terima. Kenapa sih selalu menang terus? Akhirnya saya ribut lah dengan teman saya itu. Di situ teman saya tidak terima karena ikan cupangnya selalu menang terus. Apakah ada makhluk gaib yang ada di ikan cupang itu? Seperti itulah jadi kronologis. Tapi dia nggak pernah ngeliat, Dia tidak pernah hanya melihat. curiga. Ada yang curiga, Dan Anda nggak terima. nggak terima.